Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat, hidayah serta taufik kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi, bisa mengkaji lagi dan bisa belajar lagi tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk sore hari ini kita belajar tentang syirah, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana video sebelumnya sudah menerangkan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kali ini menerangkan tentang safaratuhu tsaniyatu ila syami zawajuhu bi sayyidati Khadijah. Video kali ini menerangkan tentang perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Syam yang kedua kalinya. Untuk video sebelumnya di situ perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam yang pertama kali. Di situ Rasulullah berumur 9 tahun, yang mana waktu itu Rasulullah bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Namun untuk kali ini di perjalanan Rasulullah SAW yang kedua kalinya ini ke kota Syam, Rasulullah SAW fil khamisati wa ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyatan fi tijarati li sayyidati Khadijah. Untuk perjalanan kedua kali Rasulullah SAW untuk berdagang ke kota Syam atau kota Syria, di sini Rasulullah SAW membawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah, atau dengan kata lain Rasulullah SAW bekerja ke Sayyidati Khadijah untuk menjual dagangannya Sayyidah Khadijah ke Syam, seperti itu. Siapakah Sayyidatuna Khadijah tersebut? Wa kanat da tasharafin wa malin tasta'jirur rijal fi maliha. Yang mana Sayyidatuna Khadijah ini seorang perempuan yang mana di situ Sayyidatuna Khadijah tersebut termasuk anak dari kalangan bangsawan, atau Sayyidatuna Khadijah itu terkenal dengan wanita yang sangat kaya raya dan wanita yang sangat dermawan dan wanita yang sangat mulia akhlaknya, seperti itu. Syarafi malin wa tasta'jiru rijali fi malihi, yang mana Sayyidatuna Khadijah itu memperkerjakan seorang laki-laki dan memberikan upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan, laki-laki tersebut yang kerjakan. Terus Rasulullah SAW berumur 25 tahun pergi ke kota Syam dengan membawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Kenapa Sayyidatuna Khadijah memasrahkan dagangannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyerahkan semua hartanya atau menyerahkan semua dagangannya terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Sayyidatuna Khadijah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Sayyidina Khadijah mendengar bahwasannya sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Terpilihnya Rasulullah SAW untuk mengelola hartanya Sayyidatuna Khadijah dikarenakan Sayyidatuna Khadijah tahu atau mendengar dengan dirinya sendiri bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang laki-laki yang sangat jujur, laki-laki yang sangat jujur dalam aspek apapun itu, dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, beliau jujur. Bisidqihi wa amanatihi, dan amanah atas apa yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW.
tahu Sayyidatina Khadijah bahwasanya Rasulullah SAW itu amanah orangnya, bisa dipercaya, tidak menego, tidak membohongi, tidak mengambil mengambil keuntungan dari hasil jualannya. Karena maka dari itu Sayyidatina Khadijah tersebut memilih Rasulullah untuk mengelola harta dan mengelola perdagangannya. Dan juga kenapa Rasulullah SAW dipilih oleh Sayyidatina Khadijah, dikarenakan Rasulullah SAW mempunyai wa akhlaqihi syarifah, mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang welas asih, sehingga Sayyidatina Khadijah tersebut memilih Rasulullah SAW sebagai untuk mengelola harta dan dagangannya. Di situ Rasulullah SAW membawa dagangan Sayyidatina Khadijah ke kota Sam untuk berdagang. Di situ Rasulullah SAW bersama dengan seseorang yang bernama Maisarah, wa kana ma'ahu khadimuha Maisaratuh. Rasulullah SAW tidak sendirian membawa dagangan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah memerintahkan seseorang yang bernama Maisarah untuk mendampingi Rasulullah SAW berdagang ke kota Syam atau kota Syria. Di sela perjalanan, di tengah-tengah perjalanan antara Rasulullah SAW dan Maisarah, di situ Maisarah merasakan keanehan atau merasakan keajaiban, yang mana di waktu perjalanan di situ Siti Maisarah melihat sesuatu yang tidak biasa. Siti Maisarah itu yang tidak biasa Maisarah melihatnya, yang tidak pernah Maisarah melihat. Di waktu bersama Rasulullah itu melihat apa di situ? Ketika Rasulullah SAW berjalan berduaan dengan Maisarah, di situ Maisarah di waktu panas teriknya matahari, di situ Maisarah tidak merasakan panas sedikit pun. Bahkan Maisarah tersebut merasakan kesejukan dan seakan-akan merasakan ada keanehan, dan sehingga membuat Maisarah itu nyaman, tidak kepanasan, seakan-akan tidak ada teriknya matahari. Dan Maisarah tersebut melihat segumpalan awan, yang mana awan tersebut mengikuti langkah atau gerak Rasulullah SAW di mana dia tuju. Di satu riwayat memang diterangkan di dalam riwayat tersebut bahwasanya memang ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW berjalan melalui awan tersebut, sehingga terlihatlah oleh Maisarah segumpal awan tersebut, sehingga tidak ada lagi yang namanya panas, tidak ada lagi yang namanya keringat, tidak ada, karena di situ ada awan yang menaungi kedua insan yang sangat mulia tersebut, dinaungi oleh awan, yang mana di situ awan tersebut diperintah oleh malaikat untuk memang spesial menaungi Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW melangkah. Disitulah awan ada. Di suatu perjalanan lagi, di saat Maisarah berteduh di satu pohon. Kalau tidak salah di situ pohonnya sangat lebat, dan daunnya juga sangat lebat, sehingga Rasulullah SAW memutuskan dengan Maisarah untuk beristirahat sejenak. Istirahatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah. Di waktu istirahatnya beliau dan Maisarah, ada seseorang yang memanggil Maisarah, yaitu adalah pendeta dari kalangan Nasrani, namanya adalah Buhairah. Di situ memanggil Maisarah,
Seperti halnya di video yang kemarin, video yang pertama perjalanan Rasulullah SAW dengan Abu Thalib ke Syam. Di situ setelah nyampe ke Bukhara, di situ di situ Abu Thalib dengan rombongannya bertemu dengan pendeta yang namanya Bukhara, sehingga dipanggillah Abu Thalib dan rombongannya untuk masuk. Nah, di perjalanan kedua ini bertemu lagi antara Rasulullah SAW dan Maisyarah serta Bukhara tersebut. Dipanggillah Maisyarah tersebut, ya wahai pemuda yang bernama Maisyarah, kesini kamu. Datanglah Maisyarah. Iya, apa gerangan Anda memanggil saya, kata Maisyarah. Siapakah laki-laki tersebut? Yang waktu itu Rasulullah berteduh. Siapakah laki-laki tersebut? Dia adalah laki-laki dari golongan Arab Quraisy, dari golongan Arab Quraisy Mekah. Lalu Bukhara berkata, tidak ada seseorang laki-laki dari bangsa apapun yang duduk di situ atau berteduh di situ atau beristirahat di situ kecuali laki-laki tersebut adalah seseorang nabi. Dengan perkataan Bukhara, sontak Maisyarah tersebut kaget. Apakah mungkin laki-laki yang bernama Muhammad dari kalangan Quraisy tersebut, dari golongan dari Mekah tersebut, dari kalangan Quraisy tersebut adalah nabi? Kaget Maisyarah. Merenung sebentar Maisyarah. Setelah merenung, apakah benar Muhammad ini adalah seorang nabi? Di saat perjalanan saya melihat sebuah keajaiban, ada awan yang mengikuti Muhammad, seakan-akan ada makhluk, ada malaikat yang juga menaungi Muhammad. Tambah yakin Maisyarah dengan ucapan Bukhara tersebut, sehingga Maisyarah tersebut menyimpan perkataan tersebut sehingga sampai pulang. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali nanti setelah pulang Siti Khadijah. Karena setelah pulangnya dari itu, Bukhara bercerita tentang Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah. Lanjut. Faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin adim. Setelah nyampe ke kota Syam atau bisa dikenal kota Syria, setelah dagangannya itu laris, laris manis, ludes, diborong oleh para pembeli. Di situ Maisyarah dikagetkan lagi. Kok bisa anak baru ini yang bernama Muhammad ini pintar cerdas dalam soal berdagang, pintar cerdas dalam soal jual beli, dan jujur lagi. Saking kejujurannya Nabi Muhammad SAW sehingga membuatkan keuntungan yang sangat besar, biribhin adim, sehingga Maisyarah itu takjub atau kaget, sembari tersenyum Maisyarah. Dan keduanya itu pulang. Faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin adim. Dengan keduanya itu bertransaksi jual beli dalam berdagangannya, dan sehingga pulangnya itu membawa keuntungan yang sangat besar. Lanjut. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min syafaratihi tsaniyah tazawwaja bi sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah 2 bulan, selang 2 bulan dari pulangnya ke kota Syam, 2 bulan dari pulangnya ke kota Syam, di situ Rasulullah SAW meminang atau melamar Sayyidatuna Khadijah, yang mana Sayyidatuna Khadijah tersebut wa kana umruha 40 sanah, berumur 40 tahun, wa umruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sanah, sedangkan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Antara 40 tahun dengan 25 tahun berarti selisih 15 tahun antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam keterangan yang melamar Sayyidatuna Khadijah, di situ ada yang berpendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melamar
Sayyidatina Khadijah melalui pamannya yang berupa Abu Thalib terhadap pamannya Sayyidatina Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Namun di satu keterangan yang lain ada yang mengatakan bahwasannya yang melamar Sayyidatina Khadijah itu adalah Sayyidatina Khadijah yang melamar Rasulullah. Namun di pendapat lain di pendapat yang lain juga di situ Sayyidatina Khadijah tidak melamar Rasulullah, akan tetapi Sayyidatina Khadijah menampakkan dirinya kepada Rasulullah dengan bahasa isyarat, dengan gerak-gerik, sehingga Rasulullah itu paham terhadap bahasanya Sayyidatina Khadijah, bahwasanya Sayyidatina Khadijah itu mencintai, cinta senang terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya yang meminta atau yang melamar Nabi Muhammad, yang melamar Sayyidatina Khadijah itu bukan Abi Thalib, akan tetapi yang melamar Sayyidatina Khadijah tersebut adalah Sayyidatina Khamsah terhadap pamannya Sayyidatina Khadijah, Khuwailid bin Asad. Di situ dalam keterangan Tadhibus Sirah Ibnu Hashim halaman 30, kalau tidak salah 37 atau 38, seperti itu. Jadi setelah pulangnya Rasulullah SAW dari kota Sam untuk berdagang, setelah pulang 2 bulan dari jelang pulangnya dari ke kota Sam, di situ Sayyidatina Khadijah itu mendapatkan berita dan dari Maisyarah bercerita tentang kejadian-kejadian selama Maisyarah tersebut bersama dengan Rasulullah waktu berdagang. Kenapa Sayyidatina Khadijah itu sangat cinta kepada Rasulullah? Dikarenakan di saat Rasulullah bersama Maisyarah berdagang ke Sam, pulangnya Maisyarah tersebut bercerita kepada Khadijah bahwasanya di tengah perjalanan, kata Maisyarah kepada Sayyidatina Khadijah, saya itu tidak merasakan teriknya matahari, bahkan saya itu tidak merasakan panasnya matahari, tidak merasakan sama sekali. Dan saya itu merasakan keajaiban, ada sebuah segumpalan awan dan sesosok makhluk yang mengikuti Rasulullah, sehingga saya itu tidak merasakan kepanasan. Dan di suatu tempat lain, pendeta yang bernama Bukhara itu bercerita kepada Sayyidina Khadijah bahwasanya yang laki-laki yang bernama Muhammad dari karangan Arab Quraisy tersebut itu adalah nabi. Tidak seorang pun yang diam di pohon tersebut kecuali dia adalah nabi. Mendengar dari cerita Maisyarah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah langsung bergegas dan langsung dalam hatinya berkata bahwasanya dia adalah calon suamiku dan saya adalah senang dan cinta kepada dia, pengen menjadi istri seorang laki-laki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Lanjut, wakanat. Di dalam keterangan lain, di dalam keterangan Nurul Yakin fi Syurati Sayyidil Mursalin halaman 12, al-muallif Sayyidina Muhammad al-Hadari, Maisyarah tersebut bukan pembantu dari Sayyidatuna Khadijah, melainkan putra dari Sayyidatuna Khadijah. Wa kanat qablahu mutazawwajatan bi Abi Halah wa kanat mata walahu waladun minha ismuhu Halah wa qad aqamat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 wa lam yatazawwaj ghaira hatta tufiyat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Sayyidatina Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah tersebut pernah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Halah. Pernah Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah tersebut menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Halah.
Di keterangan kitab lain Raudatul Anfus juz 3 halaman 425, al-muallif Abdul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Asba al-Khas'ami as-Sahili al-Andalusi. Di sini Sayyidatina Khadijah pernah menikahi seorang laki-laki yang bernama Halah, dan keduanya itu dikaruniai putra yang bernama Hindun ibni Abi Halah dan Zainab binti Abi Halah. Di sini di keterangan kitab Ar-Raudhah Al-Anfus juz 4 Shahifah 425, al-muallif Abdul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Asba al-Khas'ami as-Sahili al-Andalusi. Seperti itu. Asy-Syarih Tathhibus Syirah al-Ibnu Qasim al-ma'ruf bismi Syirah Ibn Ishaq. Seperti itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun dengan selisih 15 tahun. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah berkeluarga dengan Sayyidatuna Khadijah ma'a Rasulillah khamsan wa isrina, selama 25 tahun dengan Sayyidatuna Khadijah. Walam yatazawwaj ghaira hatta tufiyat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak pernah menikah lagi dengan seorang perempuan kecuali setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal. Kesimpulannya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Syam untuk berdagang dengan membawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah atau bekerja terhadap Sayyidatuna Khadijah. Pekerjaan Rasulullah tersebut dibayar oleh Sayyidatuna Khadijah dengan bayaran yang tidak sama dengan pekerja-pekerja lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW orangnya itu jujur, dipilih oleh Sayyidatuna Khadijah untuk mengelola hartanya, untuk menjaga dagangannya atau mengelola hartanya, dikarenakan Rasulullah itu orangnya bisidqihi wa amanatihi wa halakihi syarifah, karena jujurnya Rasulullah dan amanahnya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah yang baik dan mulia. Di situ Rasulullah berdagang berdua dengan yang bernama Maisarah. Di dalam kitab lain, di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Maisarah tersebut adalah anak dari Sayyidatuna Khadijah. Setelah keduanya itu di suatu perjalanan, kedua Siti Maisarah itu merasakan keajaiban dengan tidak merasakan kepanasan, bahkan merasakan kesejukan dikarenakan Maisarah itu melihat segumpalan awan sehingga tidak merasakan teriknya matahari. Di tengah perjalanan lagi, Rasulullah SAW dan Maisarah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhara. Ditanyakan bahwasannya di waktu itu Rasulullah berteduh dengan Maisarah di suatu pohon. Dipanggillah Maisarah karena tidak ada seorang laki-laki yang berteduh di pohon tersebut kecuali itu adalah seorang nabi. Setelah keduanya tersebut berangkat lagi ke Syam setelah dipanggil oleh Bukhara untuk berdagang, pulanglah berdua tersebut. Keduanya itu pulang dengan membawa biribhin adim, dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Dan Maisarah menceritakan tentang keajaiban-keajaiban tadi terhadap Sayyidatuna Khadijah, sehingga Sayyidatuna Khadijah itu merasa cinta dan merasa senang, sehingga Sayyidatuna Khadijah dalam satu keterangan yang lain melamar Sayyidina Muhammad SAW. Atau setelah menjelang 2 bulan dari pepergian berdagangnya, Maisarah bercerita tentang Nabi Muhammad, sehingga Sayyidina Khadijah tersebut merasakan cinta dan senang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad yang melamar Sayyidina Khadijah melalui Abu Thalib, pamannya, terhadap Amr bin Asad. Ada yang berpendapat yang melamar Sayyidina Khadijah bukan Abu Thalib, akan tapi Sayyidina Hamzah kepada Khuwailid bin Asad. Seperti itu.
perjalanan Rasulullah SAW kedua kalinya di kota As-Sam atau kota Syria untuk berdagang, membawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah. Semoga kajian tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW ini membawa dampak positif dan membawa kita untuk menambah kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan sehingga kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata atau akhlak kami atau perkataan kami mohon maaf. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.